kita semua masih bisa berkumpul di sini dan bersama-sama kita bisa menimba ilmu. Saya menimba ilmu dari Bapak Ibu sekalian, begitupun juga sebaliknya. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga fisik kita sehat, jiwa kita juga sehat, pikiran kita juga sehat, dan yang tidak kalah pentingnya juga semoga dompet kita juga selalu sehat. Amin. Kayaknya semangat banget kalau ngomongin dompet, Pak ya. Iya, Pak. Amin. Ibu-ibu, semoga juga dompet kita semua juga alhamdulillah sehat selalu, Pak ya. Semoga anak-anak kita di rumah, istri dan suami dan keluarga, orang tua terutama, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita memberikan rasa syukur kita kehadiran Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa dikumpulkan di sini, bisa berkumpul di sini dan bisa menjadi umat beliau. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling luar biasa. Bahkan salah satu cita-cita terbesar dari Nabi Isa itu adalah ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Isa, dan betapa senangnya Nabi Isa ketika bertemu dengan idolanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa terus terang kepada Nabi Muhammad bahwa beliau ingin menjadi salah satu umat dari Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Isa, Nabi yang oleh orang Kristiani dianggap sebagai seorang Tuhan. Beliau saja yang sebegitu spesialnya punya mukjizat bisa menghidupkan orang yang meninggal, yang lahir tanpa adanya seorang ayah. Itu punya cita-cita, dan cita-citanya saat ini kita yang memperoleh. Menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah cita-cita yang beliau inginkan. Tapi saking baiknya Allah pun mengabulkan cita-cita Nabi Isa dengan peristiwa pengangkatan Nabi Isa dari bumi ini. Dan di mana dulu ada seorang yang namanya murid Nabi Isa yang bernama Yudas. Kemudian murid Nabi Isa yang bernama Yudas ini kemudian memberitahu kepada bangsa Romawi bahwa Nabi Isa ada di satu daerah. Dan kemudian ketika bangsa Romawi ingin mengeksekusi Nabi Isa, dan kemudian yang dieksekusi bukan Nabi Isa tapi malah justru Yudas. Dan kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Sampai sekarang Nabi Isa masih hidup, masih bisa menyaksikan kita di surga sana. Itu karena bentuk rasa sayang Allah kepada Nabi Isa yang punya cita-cita sebagai umat Nabi Muhammad. Nanti ketika Dajjal turun, Nabi Isa akan diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu adalah salah satu keinginan Nabi Isa. Nabi Isa pengen sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya dikabulkan oleh Allah ketika peristiwa Dajjal menyerang, menginvasi bumi, maka kemudian Nabi Isa lah nanti orang satu-satunya yang bisa membasmi Dajjal dan juga kroni-kroninya. Makanya marilah kita sedikit bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah pun juga memberikan solawat kepada beliau. Dengan bacaan mari kita bersama-sama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini insya Allah saya akan memberikan satu tema yang pada minggu lalu saya juga mengkaji ini di daerah Cikarang juga. Dan di jam-jam yang sama seperti ini juga, temanya adalah tazkiyatun nafsi atau pensucian jiwa. Karena momennya pas sekarang, momen yang sudah dekat sekali dengan bulan Ramadan. Karena sekarang Rajab, kemudian Syaban, dan kemudian Ramadan. Orang Islam di Indonesia punya kecenderungan taubat di bulan Ramadan, dan kemudian kembali maksiat setelah Ramadan selesai. Kayaknya taubatnya musiman. Iya, itulah banyaknya orang Indonesia. Saya sedikit prihatin tapi sedikit senang. Kenapa senang? Karena saya melihat antusias orang Indonesia ketika di bulan Ramadan luar biasa. Kita lihat masjid ketika di bulan awal-awal Ramadan itu sangat penuh. Tapi ketika sudah masuk 10 ke atas, hanya 2 soft, hanya 3 soft. Semakin kesini semakin sedikit hanya anak-anak yang kemudian bermain-main.
dan kemudian semakin tua usia Ramadan, kemudian sudah mulai banyak lagi manusianya. Itu kalau di desa. Tapi kalau di kota, semakin tua semakin sepi, karena kebanyakan dari orang-orang kota mudik ke desa. Ini keprihatinan saya, tapi di satu sisi juga kebahagiaan, karena antusias orang Indonesia untuk menyambut Ramadan itu luar biasa. Memang itu anjuran dari agama, bahwa mempersiapkan diri di bulan Ramadan itu dimulai sejak bulan Rajab. Dan saat ini kita masuk ke dalam momen di mana kita masuk ke dalam satu bulan yang disebut sebagai bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan di mana kita dipersilahkan oleh Allah untuk menanam kebaikan. Di bulan Sa'ban, bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah bukan hanya menanam, tapi juga memberikan pupuk kepada jiwa kita, kepada diri kita. Dan nanti di bulan Ramadan kita tinggal menerima hasil. Jadi mempersiapkan taubat untuk bulan Ramadan itu aslinya bisa kita mulai sejak bulan Rajab. Tidak usah kita mencoba untuk berhenti dari maksiat saat kita masuk bulan Ramadan. Ketika masuk Ramadan kita ingat, oh ya Allah, Ramadan, berarti saya kalau bisa jangan berbuat dosa dulu. Kembali lagi berbuat dosa dengan enjoy ketika Ramadan selesai. Ramadan itu masa training. Harusnya ketika sudah di training, masa setelah Ramadan harusnya lebih baik. Syawal itu seharusnya lebih baik. Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah harusnya kita lebih baik daripada Ramadan, karena Allah mentraining kita di Ramadan. Tapi kebanyakan orang menganggap bahwa Ramadan adalah satu-satunya tempat di mana kita harus berbuat baik, di mana kita harus selesai dari maksiat kita, dan kemudian kita kembali lagi menjadi jiwa-jiwa yang bermaksiat ketika Ramadan selesai. Maka dari itu saya akan sedikit menjelaskan tentang tema tazkiyatun nafsi yang oleh Imam Ghazali sendiri disebut sebagai tarbiyatun nafsi. Imam Ghazali itu memiliki satu karangan kitab yang kita semua sudah paham, namanya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali punya muridnya namanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, agama Islam bisa mendominasi bahkan sampai Eropa. Kekuatan Eropa bersatu untuk melawan Islam di bawah kendali Salahuddin Al-Ayyubi tidak bisa. Padahal Imam Ghazali di kitabnya Ihya Ulumuddin itu tidak pernah membuat satu bab yang berhubungan dengan jihad fisabilillah, atau jihad dengan cara perang memakai pedang atau memakai nuklir atau memakai bom. Yang dijelaskan oleh Imam Ghazali cuma satu, jihad itu satu, yaitu jihad melawan diri sendiri. Dan caranya adalah tarbiyatun nafsi, mengelola jiwa atau mengelola nafsu kita. Kalau nafsu kita bisa kita kelola, maka keputusan-keputusan yang lahir dari otak kita, hati kita akan cenderung lebih baik. Maka dari itu saya akan sedikit coret-coret di depan, dan untuk menjelaskan lebih rinci saya mohon izin untuk coret-coret di depan. Ada spidolnya Pak? Di situ. Ada spidolnya nggak kira-kira? Pakai ini ya? Ya udah. Dibalik aja Pak Ustaz. Ya. Nomor kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gambaran saya bagus ya, Pak Bu. Nggak punya bakat gambar saya Bu. Ini adalah kita, manusia. Manusia itu memiliki 3 instrumen yang membentuk dirinya. Ini referensi saya adalah dari kitab Tazkiyatun Nafsi dan juga kitab Ihya Ulumuddin. Pertama, ada yang disebut dengan ruhaniyah. Unsur roh manusia, dirinya terbentuk atas 3 hal. Yang pertama adalah unsur rohaniyah, yang kedua jasmani atau jasmania, dan yang ketiga ada lagi satu unsur yang disebut
Qalbu, jiwa. Ini adalah 3 instrumen yang membentuk manusia. Kita semua punya ruh, kita semua punya jasad, dan kita semua punya hati. Hati adalah tempat di mana jiwa kita bersemayam. Jadi jiwa sama ruh itu 2 entitas yang berbeda. Ruh kalau dicabut dari jasad akan mati. Itulah yang disebut kemudian kita mengenal dengan istilah mati. Padahal mati itu bukanlah mati beneran. Mati itu hanyalah berpindahnya ruh dari alam jasad ke alam dia yang sebenarnya, yaitu alam akhirat. Roh, saya akan kupas satu-satu. Roh itu diciptakan Allah dari Nur Muhammad. Allah menciptakan roh sangat suci. Kenapa? Karena pancaran Nabi Muhammad lah yang menjadi aset utama atau bahan utama untuk membuat roh. Dan roh ini adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan, sumber kebijaksanaan, dan sumber toleransi, semuanya adalah instrumennya, semua lahir dari roh. Jasmani atau fisik itu diciptakan oleh Allah dari tanah dan juga memiliki unsur-unsur yang kadang cenderung negatif. Nafsu itu adalah bawaan dari jasmani, keangkuhan, sombong, dan berbagai sifat-sifat buruk, semua itu bawaan jasmani. Lihat, jasad kita punya mata, jasad kita punya mulut, punya perut, punya yang di bawah perut atau kelamin, itu adalah sumber nafsu. Buktinya, saya katakan bahwa roh itu sumber kebaikan. Kenapa? Buktinya ketika manusia, jasad dan ruhnya terpisah, maka manusia tersebut tidak akan memiliki nafsu. Tidak ada ceritanya orang yang sudah meninggal memperkosa orang yang masih hidup. Kenapa? Karena cuma roh. Roh tidak memikirkan nafsu. Yang punya nafsu adalah fisik. Yang memiliki nafsu hanya fisik. Makanya nafsu tidak akan bisa menjadi baik kalau dia tidak punya tempat. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwa la yura lil mutahabbaini syai'un siwan nikah. Tidak ada solusi bagi 2 orang yang saling mencintai kecuali nikah. Kenapa? Karena cinta itu bagian dari ruh. Bapak kalau mencintai anak bapak, mencintai istri bapak, cinta itu bagian ruh. Jadi nggak ada tuh, salah banget kalau kita mengartikan cinta itu identik dengan nafsu. Beda. Cinta itu bagian dari ruh. Unsurnya baik semua. Nafsu adalah bagian dari fisik. Jadi nggak bisa kita mengartikan bahwa cinta itu adalah identik dengan nafsu. Nggak bisa. Kenapa? Karena cinta adalah bagian dari rohani, sedangkan nafsu adalah bagian dari jasmani, sesuatu yang berbeda. Tapi kemudian antara unsur rohani dan jasmani digabungkan oleh Allah dalam satu bentuk. Ya, dalam satu bentuk kemudian Allah menyatukan unsur rohani dan juga jasmani. Yang menang yang mana? Apakah yang unsur rohaninya ataukah unsur jasmaninya? Kalau yang menang adalah unsur rohaninya, maka nafsu akan menjadi kendaraan dari roh. Nafsu bisa dikendalikan oleh roh. Kalau diibaratkan, roh itu seperti OS. Kalau diibaratkan smartphone, roh manusia itu bagaikan OS-nya, operation sistemnya, Android-nya, iOS-nya, itu roh. Jasmani adalah hardware-nya. Sedangkan kolbu atau jiwa, apalagi Pak, di dalam smartphone yang penting OS, hardware, satu lagi memori, prosesor. Prosesor ini adalah bagian dari tubuh manusia. Kolbu adalah prosesornya. Percuma hardware-nya keren,
percuma OS-nya keren kalau prosesornya jadul. Percuma versi Android-nya 12, hardware-nya dilengkapi dengan kamera 38 megapiksel, kalau prosesornya Snapdragon 300. Ngeblank gak Pak HP-nya? Ngeblank. Percuma manusia punya ruh baik, punya fisik yang luar biasa, tapi kalau hatinya bobrok, rusak, maka percuma saja. Hati adalah sesuatu yang digunakan untuk mensinkronkan antara roh dan juga jasmani atau fisik. Jadi Allah menciptakan roh, kemudian fisik atau jasmani, rohani, dan kemudian untuk mensinkronkan keduanya Allah membekali kita yang namanya kolbu atau hati. Disinilah nanti diproses lebih dominan mana kita, apakah lebih dominan unsur rohani ataukah lebih dominan unsur jasmani. Saat unsur jasmani kita mendominasi unsur rohani, maka nafsulah yang ada, maka nafsulah yang kemudian akan mendominasi kita. Makanya kenapa banyak orang yang kemudian walaupun dia sangat cerdas, walaupun dia seorang profesor, doktor, tapi dia kalah sama nafsunya. Kenapa? Karena unsur fisiknya lebih mendominasi rohnya. Jadi roh yang harusnya menjadi penunggang daripada fisik malah justru terbalik, fisiklah atau nafsulah yang kemudian menjadi penunggang daripada roh. Kalau seperti ini terjadi, maka nafsu yang akan mendominasi. Keangkuhan, ya, keangkuhan, kesombongan, nafsu, amarah, birahi, semua ada di sana. Saat unsur rohani, ya, di bawah unsur jasmani dan hati atau jiwa manusia tidak bisa mengontrol dominasi jasmani kepada rohani, maka rohaninya pun akan nurut kepada jasmani dan akan hobi untuk melakukan maksiat. Makanya banyak orang yang maksiat dan menikmatinya, jiwanya senang. Psikopat itu Pak, kalau membunuh manusia senang atau tidak? Senang. Kenapa? Karena unsur jasmaninya sudah menguasai rohani dan akhirnya menjadi sebuah maksiat, dan itu maksiat tersebut adalah kepuasan. Orang yang banyak melakukan zina, kalau jiwanya baik, maka awal-awalnya dia akan merasa menyesal. Ya Allah, kenapa saya melakukan zina? Tapi kalau terus-terusan dia akhirnya melakukan zina, maka rohaninya pun akan mulai terkontaminasi oleh unsur jasmani. Kalau itu terjadi, maka perzinahan yang dilakukan tidak lagi membuat hati menyesal, malah justru membuat hati senang, puas. Hawanya pengen ganti yang lain, hawanya pengen mencari yang lain. Karena apa? Karena nikmat. Rohnya sudah merasa nikmat gara-gara apa? Disetir oleh jasmani. Saya contohkan beberapa orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kenal dengan nabi yang sangat tampan. Siapa Pak? Yusuf. Wah, Mbak langsung ya. Emang Mbak Yusuf itu, Nabi Yusuf itu luar biasa ya. Kalau di Indonesia kita mengenal dengan sebutan ucup. Orang Betawi sering mendengar dengan sering apa itu namanya memanggil nama Yusuf dengan sebutan ucup. Tetangga saya ada ucup, orangnya ganteng luar biasa. Tapi tetap aja kalau sebutannya ucup kelihatan nggak ganteng. Ucup nggak ganteng. Tapi Yusuf artinya apa? Yusuf nggak ada artinya. Ini adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kemudian saya contohkan satu, Yusuf belum jadi nabi, masih remaja, sekitar 20 atau 30 tahunan lah ya, antara itu. Dia tinggal satu rumah bersama Zulaikha, ratu, penguasa, cantik, dan mohon maaf, ini fakta yang jarang disebutkan oleh orang lain. Faktanya Siti Zulaikha memiliki, karena saya baca langsung di kitabnya, Siti Zulaikha itu memiliki suami seorang raja dan suaminya impoten. Jadi secara kepuasan seksual Siti Zulaikha tidak pernah merasakan sama sekali.
Ya, mohon maaf ya. Mereka tinggal di satu rumah. Yusuf cinta sama Zulekha. Zulekha cinta sama Yusuf. Akhirnya siapa dulu yang menyerang? Zulekha. Zulekha apa Yusuf? Zulekha. Ya. Zulekha kemudian merencanakan hal yang tidak terduga. Saking tidak terduganya, kita sering mendengar Siti Zulekha yang seorang ratu. Dia adalah seorang ratu. Kalau sekarang mungkin punya komunitas sosialita gitu Pak ya. Jadi punya komunitas sesama ratu. Jadi diundang ke rumahnya. Dan kemudian Siti Zulekha karena sering dibully sama teman-temannya yang ratu juga. Zulekha itu gimana? Kamu cantik mempesona seorang ratu, tapi kenapa kamu suka sama anak angkat sendiri? Kamu sudah gak waras. Itu dibicarakan. Kalau sekarang mungkin jadi obrolan di grup WA, gitu ya. Grup WA sosialita. Gitu. Tapi karena dulu nggak ada grup WA, makanya sering Zulekha itu dibully. Tapi kemudian karena Zulekha cerdas, akhirnya Siti Zulekha memanggil seluruh ratu yang membuli Zulekha. Oke, kalau begitu mari kalian semua masuk ke rumah saya, mari kita lihat Yusuf itu bagaimana. Oke, siap. Akhirnya ketika Siti Zulekha memanggil teman-temannya yang sesama ratu duduk di singgasananya, kemudian saat itulah Siti Zulekha memanggil Yusuf. Yusuf, tolong bawakan minuman. Saat Yusuf keluar, teman-teman Siti Zulekha yang sedang asik mengupas apel, ya, mengupas apel pir pakai pisau, mereka tidak sengaja. Saking ketampanan Yusuf, tangan mereka yang berdarah itu tidak kerasan. Kenapa? Karena dia sudah tidak fokus bahwa yang dikupas tidak lagi tangan, tidak lagi buah, tapi melainkan tangan. Kenapa? Terpesona dengan ketampanan Yusuf, sampai kemudian tangan yang berdarah itu sama sekali tidak kerasa. Dan akhirnya ketika Yusuf berpamit ke belakang, barulah mereka merasakan sakit. Dan kemudian Siti Zulekha bilang, kamu sudah tahu bagaimana ketampanan Yusuf? Iya, saya rasa tidak ada manusia di dunia ini yang melebihi ketampanan Yusuf, kata teman-teman ratunya yang lain. Kemudian Zulekha merencanakan sesuatu kepada Yusuf, dan akhirnya masuklah ke dalam tahap di mana, mohon maaf, Nabi Yusuf hendak diruda paksa oleh Zulekha. Ya. Nabi Yusuf kemudian harusnya logikanya Pak, karena Yusuf juga suka. Bayangkan orang yang saling suka dan yang menyerang duluan adalah perempuan. Logikanya ini sangat berat sekali bagi Yusuf. Logikanya, kalau kita manusia biasa, logikanya mungkin Yusuf akan melakukan perzinahan dengan Zulekha. Tapi kemudian Yusuf tidak. Ketika kemudian Siti Zulekha ingin melakukan hal yang tidak senonoh kepada Yusuf, di dalam pikiran Yusuf cuma satu: saya tidak mau menodai cinta saya, yang dimana cinta itu adalah unsur rohani, dan kemudian merelakan cinta saya untuk menjadi bagian dari unsur jasmani. Harusnya nafsu saya dikendalikan oleh ruhani saya, bukan malah sebaliknya, jasmani saya mengendalikan ruhani saya. Akhirnya apa yang membuat Yusuf tidak mau berzina dengan Zulekha? Karena perasaan cinta Yusuf yang mendalam kepada Zulekha. Orang kalau cinta harusnya tidak menyakiti. Orang kalau cinta harusnya tidak menodai. Kenapa? Cinta adalah bagian rohani, sedangkan menodai, memperkosa, menzinahi adalah bagian jasmani. Maka tidak benar kalau orang menyatakan, seorang misalkan muda-mudi berpacaran dan kemudian dia mencium pacarnya dengan dalih aku cinta kamu. Tidak. Saat itu yang mengatakan cinta adalah nafsu. Makanya saya sering berkata, nafsu tidak akan bisa sempurna kalau tidak punya wadah. Dan wadah dari nafsu adalah nikah. Mbak-mbak yang belum nikah, segera nikah Mbak, sebelum kiamat datang. Kalau kiamat jangan sampai Mbak lagi akad nikah, si mempelai laki-lakinya kobil tuh nikah, haha kota Suija, tiba-tiba Dajjal turun lagi rambling, ya, kayak di Attack on Titan. Nah itu bahaya, jangan sampai terjadi itu ya. Makanya an-nikahu sunnati,
Ada seorang santri yang membaca seperti ini Pak, karena tulisannya bahasa Arab. An-nikahu, ini sin. Ada sebagian santri yang membaca an-nikahu santai, padahal aslinya adalah an-nikahu sunnati. Akhirnya karena dia salah baca an-nikahu santai, akhirnya dia nikahnya santai, jadi nikah. Ada yang seperti itu, kenapa? Salah baca. Makanya membaca kitab kuning itu rada susah. Kalau salah arti, salah makna, dan itu akan menjadi fatal ketika kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan. Kita kembali lagi kepada Zulaiha dan Yusuf. Yusuf, apa yang membuat Yusuf tidak mau melakukan perzinahan kepada Zulaiha? Justru karena rasa cinta Yusuf yang menggebu-gebu kepada Zulaiha. Yusuf bisa menaklukkan nafsunya, dan kemudian Yusuf lari uzlah, ya, lari ke satu gunung, dan kemudian Nabi Yusuf belum jadi nabi, uzlah di sana, berdiam diri di sana, meminta ampunan kepada Allah. Tiba-tiba Allah menurunkan malaikat Jibril. Jibril bilang kepada Yusuf, karena dia mampu mengendalikan nafsunya, aku angkat dia sebagai nabi dan juga rasul. Jadi Nabi Yusuf itu diangkat nabi dan rasul bukan karena tahajudnya setiap malam yang luar biasa, bukan karena bacaan Qur'annya yang sangat rajin, bukan karena hafalan Qur'annya, tapi karena kemampuannya mengendalikan nafsu. Itu nafsu tidak bisa kita bunuh, tapi nafsu bisa kita kendalikan. Salah satunya caranya adalah kita kasih tempatnya dulu. Tempatnya adalah nikah. Setelah kita kasih tempatnya, kemudian kita bimbing nafsu ini, karena ini nafsu adalah bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Bisa. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan nafsu, dengan cara nafsu yang kita bimbing dan menjadi nafsu yang benar-benar mutmainnah, nafsu yang benar-benar tenang, yang benar-benar menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad bersabda, la yuradil mutahabbaini syai'un siwan nikah. Bagi Nabi Muhammad, aku tidak menemukan solusi yang paling mujarab bagi dua orang yang saling mencintai kecuali nikah. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Ada dua orang saling mencintai tidak menikah, nggak bisa, pasti dosa ujung-ujungnya. Entah itu cuma pegangan tangan, entah itu cuma pelukan, entah itu cuma mondar mandir, tapi itu kita harus akui itu dosa. Kalau menikah, semua yang dosa menjadi pahala. Mohon maaf, sentuhan tangan akhirnya menjadi pahala. Hanya gara-gara nikah. Makanya iblis itu sangat tidak suka sekali ketika ada dua insan yang pengen menikah. Makanya iblis itu, kalau ada dua insan yang mau menikah, keinginan dia untuk menggoda insan tersebut semakin menjadi-jadi. Kenapa? Ingin agar dua orang yang saling mencintai ini gagal menikah. Coba deh, bapak-bapak ataupun mbak-mbak yang sudah menikah, jangan pernah menikah, nggak enak ya. Seolah-olah ini sudah selesai pernikahannya gitu. Yang menikah, ketika hendak dekat waktunya kita menikah, saya sendiri merasakan ketika hendak dekat waktunya menikah, masalah tiba-tiba banyak. Iya Pak? Banyak ujian. Iya Bro? Iya Mbak? Betul, saya rasakan. Yang awalnya begitu lancar, tiba-tiba ketika menikah ada aja, entah itu masalah ridho orang tua, entah itu masalah ada laki-laki ketiga, ya, layangan putus atau apa, seperti itulah ya. Seperti itu, tiba-tiba ada aja masalahnya, ya kan? Dengan layangan putus versi Cikarang gitu ya. Tapi ada aja masalahnya. Itu membuktikan iblis memiliki ya manajemen yang luar biasa untuk menggelincirkan manusia. Ingin sekali agar manusia ini tidak nyatu. Itu keinginan iblis. Makanya ada aja masalah. Hal-hal yang sepele tiba-tiba menjadi besar. Hanya gara-gara nggak cocok dengan apa itu namanya warna gaun pernikahan, itu menjadi masalah yang tiba-tiba besar. Padahal itu harusnya kecil, sampai kalau kemudian ego yang dimenangkan nggak jadi menikah ya. Hanya gara-gara sesuatu yang sepele. Kenapa? Karena iblis suka sekali dengan perzinahan.
dan anti sekali dengan pernikahan. Makanya sama sekali iblis itu mencoba untuk agar manusia itu tidak menikah. Makanya ketika ada dua insan yang saling mencintai dan menikah, iblis tersungkur, Pak. Tersungkur. Kenapa tersungkur? Bayangkan saja, yang awal perkara semuanya dosa, kemudian dilebur oleh Allah dan menjadi ibadah. Semua yang awalnya dosa, kemudian menjadi ibadah. Yang awalnya boncengan sama pacarnya, pakai motor, menjadi dosa. Dan karena sudah menjadi istri dan suami, boncengan motor, keliling Jababeka menjadi ibadah. Betapa enaknya orang beribadah, hanya dengan ngajak istri keliling Jababeka sudah punya nilai ibadah, dan itu pahala. Dan itu yang membuat iblis frustasi. Kenapa frustasi? Ya karena itu, ya Allah, suatu pekerjaan yang umum dilakukan oleh manusia, tapi di hadapan Allah memiliki nilai ibadah. Itulah luar biasa. Makanya bagaimana cara kita mentraining nafsu kita? Pertama, kita tahu dulu nafsu kita, jiwa kita itu ada di posisi mana. Tadi saya katakan bahwa unsur rohani kita harus mendominasi unsur jasmani. Saat unsur jasmani bisa dikendalikan oleh unsur rohani, dan cara mengendalikannya lewat mana? Lewat prosesornya yang disebut hati. Nah, bagaimana cara agar hati ini bisa menjadikan unsur rohani bisa mengambil kendali kepada unsur jasmani? Yang pertama, kita harus tahu dulu ya, rohani menguasai jasmani. Hati atau jiwa harus punya kekuatan penuh untuk mempengaruhi unsur rohani agar bisa mengendalikan unsur jasmani. Ini bentuknya adalah hewan, anjing di dalam diri kita, jasmani. Ini diberikan oleh Allah sebagai penggembala anjingnya, orang yang memiliki anjing. Dan jiwa adalah apa yang dikonsumsi oleh pemilik anjing. Kalau ini baik, maka ini juga baik, maka ini juga baik. Kalau ini rusak, ini akan rusak, dan ini akan rusak. Bagaimana cara kita untuk membersihkan jiwa? Pertama, kita tahu dulu posisi jiwa kita. Posisi jiwa kita di mana? Karena jiwa itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, ada yang disebut jiwa atau nafsu ammarah atau hayawaniyah. Ini nafsu yang dimiliki oleh standar manusia. Nafsu ingin menguasai, nafsu ingin memiliki uang banyak, nafsu ingin memiliki istri cantik. Ini nafsu hewan. Yang kedua, ada yang disebut nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini bisa bapak dan juga ibu-ibu sekalian atau bapak sekalian training sendiri, cari tahu sendiri. Nafsu mbak ada di posisi pertama atau di kedua. Kalau kita sedang melakukan dosa, dan setelah kita melakukan dosa hati kita menyesal, berarti nafsu kita di sini. Lawamah itu adalah nafsu yang menghina kita, saat berdosa. Tapi kalau saat selesai kita melakukan dosa, kita enjoy, kita menikmatinya, berarti nafsu hayawaniyah atau nafsu ammarah. Innan nafsa ta'ammaratun bisu. Nafsu itu banyak memerintahkan hal-hal yang buruk. Silahkan, bisa dimuhasabah dari sekarang. Kalau saya sedang melakukan dosa, tapi jangan kemudian praktek. Oke, saya ngelakuin dosa dulu, kita lihat tuh efeknya. Apakah ini atau ini? Bahaya kalau dipraktekin. Jangan dipraktekin. Ini cukup kita jadikan bahan saja. Kita angan-angan sendiri. Kayaknya kemarin kalau saya sedang melakukan dosa, contoh kecil melakukan dosa, nggak sholat subuh, waktunya kerja, jam 5 udah harus sampai ke hotel,
dengan enjoynya kita nggak sholat sampai sini, kemudian kita jam 6 waktu sholat subuh udah kelar, dan kemudian kita nggak qadha sholat, itu kan dosa itu ya. Saat kita melakukan dosa itu, nyesel atau fine-fine saja? Kalau fine-fine saja, ini nafsu kita di sini. Kalau nyesel, nafsu kita di sini. Ini belum bisa dikatakan nafsu yang baik. Ini ya bisa dikatakan nafsu tingkat 2. Belum baik, belum jelek. Ada nafsu yang ketiga, mutmainnah. Kalau sudah nafsunya udah mulai mencapai ini, nafsu kita baik. Mutmainnah. Bukan mutmainnah tangga kita, bukan. Nafsu mutmainnah. Maimunah. Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu di mana saat kita melakukan dosa, kita akan kemudian langsung pengen menyusul dosa-dosa tersebut dengan berbagai amal yang baik. Ada tindakan setelah kita melakukan dosa. Setelah nafsu mutmainnah, kita akan masuk ke dalam nafsu yang dinamakan radhiyah, kemudian mardhiyah, dan yang terakhir nafsu-nafsunya orang yang seperti wali-wali dan orang-orang soleh, itu adalah nafsu kamilah. Ini nafsu yang terakhir, sempurna. Saya punya satu cerita, Pak, di daerah Pati, Jawa Tengah. Ada yang orang Pati? Enggak ada, Pak, ya. Di daerah Pati, Jawa Tengah, ada namanya seorang kiai, namanya Kiai Mutamakin. Beliau melakukan training dengan cara puasa 40 hari. Puasa 40 hari, saat sudah masuk waktunya berbuka, beliau hanya minum air putih dan sahur hanya dengan memakan beberapa nasi saja, beberapa suap nasi dan air. Seperti itu terus sampai 40 hari, dan di hari ke-40 beliau mengikat dirinya sendiri. Di satu meja. Kemudian beliau minta kepada santrinya agar di depannya ini dikasih berbagai makanan yang sangat enak-enak dan yang sangat nikmat-nikmat. Setelah kemudian itu dilakukan, luar biasanya dari tubuh Kiai Mutamakin itu keluar nafsu yang wujudnya adalah anjing. Kemudian anjing itu di tengah-tengah, karena pengen makan itu, di tengah-tengah kemudian nafsu itu mati. Itu adalah nafsu kamilah. Nafsu kamilah adalah nafsu yang sudah sempurna. Kalau cita-cita kita sangat jauh kalau mau ke sini, saya hanya ingin kita memiliki posisi ini saja. Mutmainnah, nafsu yang hobi banget untuk melakukan tindakan-tindakan baik. Contoh nafsu yang mutmainnah, ada kesempatan korupsi nih, 5 juta. Kemungkinan ketahuannya 0,000%, tapi kita nggak ambil. Ya, kita nggak ambil itu namanya nafsu kita mutmainnah. Nafsu mutmainnah nggak hanya dimiliki oleh kiai atau ustadz saja, atau habib saja, atau orang-orang yang agamis saja, orang-orang yang hanya bekerja sebagai kerja-kerja di jalanan, atau sebagai seorang bisnismen sukses, banyak yang memiliki nafsu mutmainnah, di mana otaknya tidak hanya selalu urusan uang, urusan nafsu. Ini nafsu mutmainnah, di mana saat kita bisa mengkondisikan nafsu kita, itu disebut nafsu mutmainnah. Ada kesempatan korupsi, tidak diambil. Ada kesempatan zina, tidak diambil. Ada kesempatan untuk menjatuhkan orang lain, tidak diambil. Itu nafsu mutmainnah. Kalau nafsu lawamah kayak tadi, setelah kita melakukan dosa, ada perasaan menyesal. Nyesal gara-gara kalah, Pak, ya. Bukan gara-gara itu dosa, ya. Beda itu, ya. Dua perkara yang berbeda. Kalau nyeselnya gara-gara misalkan harusnya tadi ya, misalkan kayak iya. Itu nyesel karena kalah. Berarti kalau nyesel karena kalah yang masuknya di sini. Kenapa? Kalau menang senang. Kalau menang senang. Ya, saya kira cukup sekian saja karena ini sangat panjang hasilnya, tapi saya tidak bisa memperpanjang ini karena waktunya juga udah 5:30. Saya alihkan ke sesi tanya jawab saja biar nanti kita bisa berdiskusi di sana.
Sekian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.